Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan teori domain elektron dan teori VSEPR dalam memprediksi geometri suatu molekul. Kali ini Ibu akan membahas 3 molekul yang dia itu adalah nanti oktet berkembang, ya. Sebelumnya kita mengulas dulu, mereview dulu tentang teori domain elektron dan teori VSEPR. Ada bentuk-bentuk dasar. Seperti yang kemarin, kita harus mengingat jika dua domain bentuknya linear, geometri molekulnya atau bentuk molekulnya linear, 3 segitiga gitu ya. Kemarin gimana? 2 linear, 3 segitiga, 4 tetrahedral, 5 TBP, 6 oktahedral. Nah, begitu ya anak-anak caranya untuk mengingat. Sekarang bagaimana cara kita untuk memprediksi suatu molekul? Yang pertama adalah kita tentukan elektron valensi pusat. Ingat, H bukan pusat. Siapa sih pusat? Pusat adalah jumlah atom yang nanti jumlahnya paling sedikit. Seperti pada contoh ini, IF3 yang jumlahnya sedikit adalah I, berarti I sebagai pusat. SF6, apa yang sebagai pusat? Yaitu S, bagus, karena jumlahnya paling sedikit. XeF4 yang sebagai pusat adalah Xe. Nah, begitu ya. Kemudian langkah berikutnya kita gambar struktur Lewis, yaitu gambar garis ikatan kovalennya. Ingat, ini adalah ikatan kovalen, berarti antara non-logam dengan non-logam. Nah, masih ingat ini? Tabel susunan berkala unsur-unsur kimia atau tabel sistem periodik unsur modern. Karena kita membahas tentang ikatan kovalen, maka terjadi antara non-logam dengan non-logam. Sekedar mengingat, golongan 1A berarti elektron valensinya 1, ini logam. Golongan 2A elektron valensi 2, ini juga logam. Golongan 3A sudah mulai ada peralihan antara logam dengan non-logam. Golongan 3A, 4A non-logam, dan seterusnya sampai 7A adalah non-logam. Nah, untuk H non-logam ini B golongan 3A, golongan 4A, C cerita singkat gegerkan sang Prabu, golongan 5A naik pesawat assalamualaikum subhanallah bismillah, golongan 6A Ostepo, golongan 7A festival celana baru itu antik. Golongan 8A adalah golongan gas mulia, sudah stabil dengan kaidah duplet dan oktet. Tapi di sini nanti ada perkecualian. Golongan 8A heboh negara Arab karena serangan ranjau. Untuk golongan 8A yang berada di periode 3 atau lebih, berarti periode 3 itu ini. Nah, ini berarti mulai AR sampai dengan ke bawah KR, XE, RN ini mereka memiliki memiliki kelebihan, yaitu dengan bisa membentuk ikatan dengan unsur yang lain, yaitu terutama unsur yang sangat elektronegatif, yaitu fluorin. Sehingga meskipun dianya sudah oktet, sudah stabil oktet seperti Xe ini, tapi dia ternyata masih bisa berikatan dengan atom yang lain. Seperti juga KR juga demikian. Nah, nanti makanya dibahas dalam pengecualian kaidah oktet, dalam hal ini adalah oktet berkembang. Nah, sesudah kita menggambar struktur Lewis, langkah berikutnya adalah menentukan domain elektron ikatan atau pasangan elektron ikatan. Domain elektron bebas dan atau pasangan elektron bebas. Domain elektron bebas bisa kita tentukan dari gambar struktur Lewisnya kita nanti atau dari rumus. Nah, kalau dari rumus mudah sekali, yaitu elektron valensi atom pusat dikurangi elektron yang dipakai oleh atom pusat untuk berikatan dibagi 2.
Kemudian dari situ nanti kita bisa menentukan tipe molekulnya, yaitu A, X, N, E, M. A, X, dan M tetap kita tulis terus, yang berubah hanya jumlah N dan M-nya. Untuk N menunjukkan DEI, domain elektron ikatan, M-nya menunjukkan domain elektron bebas. Nah, jika kita sudah menentukan DEI dan DEB, kita bisa menjumlahkan total domainnya. Total domain ketemu, nanti kita bisa memprediksi bentuk dasarnya. Yang ini adalah bentuk dasar ya. Kemudian tipe molekulnya, adakah DEB? Kalau tidak ada, berhasil. Bisa. Nah, kalau ada DEB bagaimana? Geometrinya nanti akan mengalami perubahan. Ingat penempatan DEB pada video pembelajaran Ibu sebelumnya dan tetap berhasil. Bisa, gitu ya. Yuk, mari kita memprediksi geometri molekul. Yang akan Ibu bahas di sini adalah iodo trifluorida, belerang heksafluorida, xenon tetrafluorida. Sebagai atom pusat adalah tadi yang berjumlah paling sedikit, yaitu di sini I. Ingat, I tadi golongan 7A ya. I golongan 7A. Jadi elektron valensinya 7. SF6, S golongan 6A, F golongan 7A. XeF4, Xe golongan 8A, F golongan 7A. Elektron valensi pusat yaitu I adalah jumlahnya 7. Sedangkan untuk S sebagai pusat jumlahnya 6. Kemudian Xe sebagai pusat elektron valensinya 8. Nah, kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya dengan elektron valensi masing-masing. Gini ya. Jadi F golongan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7, ini 7. Kemudian yang ini adalah punyanya I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang Ibu langsung gini aja ya. Nah, yang dilingkari berarti menunjukkan domain elektron ikatan. Kemudian dengan F ini, nah begini, domain elektron ikatannya ada 3. Kemudian pada I masih ada sisa elektron yang tidak dipakai, yaitu jumlahnya 4. Kalau 4 berarti 2 pasang. 2 pasang domain elektron bebas, berarti di sini ditulis 2. Kemudian berapa total domainnya? 3 ditambah 2 yaitu sama dengan 5. Kalau 5 apa? Yaitu TBP ya. Geometrinya adalah TBP. Kita gambar dulu TBP-nya. Apa itu TBP? TBP adalah trigonal bipiramida. Kita gambarkan dulu atom pusat. Kemudian ekuatornya. Ekuatornya adalah pada posisi mendatar, sudutnya 120. Kemudian ini pada posisi aksial, posisi tegak, yaitu sudutnya dengan posisi ekuatornya adalah 90. Inilah TBP. Nah, tetapi yang jadi masalah di sini adalah kita memiliki 2 DEB. Kalau 2 DEB, maka kita tetap menggambar dulu ini. Nah, untuk DEB-nya kita taruh pada posisi ekuator karena dia tempatnya luas. Nah, begini ya DEB-nya. Tolong dilihat di video pembelajaran Ibu sebelumnya tentang cara penempatan DEB. Di ekuator karena dia posisinya paling luas, sudutnya 120 tadi ya. Ini kalau ini kan sudutnya 90, yang ini sudutnya 120. Sehingga jika ada DEB ditaruh pada posisi ekuatorial. Nah, bagaimana tipe molekulnya? Yaitu AX, DEI-nya 3, DEB-nya 2, 2, gitu ya.
Loh Bu, kalau misalkan menggunakan rumus untuk DEB gimana? Bisa. Coba kita pakai rumus. Atau untuk DEB ya. Elektron valensi pusat. Pusatnya tadi 7 elektron valensinya. Kemudian yang dipakai berapa? 3, 1, 2, 3. 7 dikurangi 3. Terus dibagi 2. Jadi sama dengan 7 kurangi 3, 4. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, sama kan? Jadi bisa kita menggunakan rumus. Kita juga bisa menggunakan gambar struktur Lewis. Nah, coba kita hitung tadi elektron yang ada di sekeliling I yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elektron ya. Di atom pusat ada 10 elektron. Berarti kan sudah melebihi oktet. Oktet itu 8. Sehingga di sini disebut dengan oktet berkembang. Nah, seperti ini. Inilah TBP. TBP itu yang ekuator, yang mendatar adalah yang hijau ini. Yang hijau ini TBP, ekuator ya, posisi ekuator antara hijau ini dengan atom hijau yang ini sudutnya 120. Ini juga 120, ini juga 120. Kemudian pada posisi aksial, ini yang oranye ini, antara yang oranye dengan yang hijau, ini sudutnya 90. Ya, jadi kalau ada DEB nanti ditaruhnya di posisi yang ekuator ini, yang hijau ini, gitu, karena sudutnya lebih luas. Tadi ada 2 DEB, asalnya kalau misalkan 1 DEB ya ini dilepas 1. Gitu. Seperti ini. Ini nah kalau tipe molekulnya adalah AX 1, 2, 3, 4, AX4E1 atau AX4E. Namanya adalah jungka-jungkit atau sisau atau tetrahedral terdistorsi. Nah, di sini ternyata ada DEB sebanyak 2. Berarti kita lepas lagi di sini 1. Kemudian kita tempatkan pada posisi ekuator. Nah, keren kan? Jadinya bentuk molekul kita adalah apa? Ini seperti huruf T ya. Seperti huruf T. Gini, seperti huruf T. Jadi, kalau kita memprediksi berarti seperti huruf T. Begini aja ya. Kemudian tipe molekulnya adalah yang domain ikatan yang ini 1, 2, 3. Berarti AX3, E-nya ada 2. AX3E2. Begitu ya. Yuk kita lanjutkan yang belerang heksafluorida. Atom pusatnya tadi S yaitu 6 elektron, valensi berikatan dengan F sebanyak 6. Langsung aja Ibu gambarkan tangan ikatannya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 yang ada di sekelilingnya S ya, sekelilingnya S. Ada 6 F di sekelilingnya S. Kita hitung dulu elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 elektron di sekeliling atom pusat. Nah, ini juga termasuk penyimpangan kaidah oktet yaitu oktet berkembang. Gitu ya. Yuk sekarang kita menentukan DEI-nya. DEI-nya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. DEB-nya ada enggak? Oh, semuanya dipakai. Ya udah, berarti 0. Pakai rumus bisa enggak? Pakai rumus? Coba ya, pakai rumus. Atau tadi ada 6 elektron valensi pusat dikurangi yang dipakai 6 dibagi 2. Jadi 0. Gitu ya. Jadi sama saja. Nah, berapa total domainnya? Total domainnya adalah 6. Kalau total domain 6 berarti bentuknya adalah oktahedral. Oktahedral. Nah, oktahedral itu kita gambarkan dulu.
posisi atom pusatnya, kemudian ekuator dengan sudut yang sama semuanya 90 derajat, kemudian pada posisi aksial juga 90 derajat. Ya. Oh ya, tipe molekulnya adalah A, bagaimana? A, X, kemudian tadi ikatannya 6, bebasnya 0, berarti langsung AX 6 ya. Sebentar. AX 6. Nah, inilah bentuk molekul dari oktahedral. Okta 8, hedral itu sisi. Kalau masing-masing atomnya ini dihubungkan dengan garis, nanti akan ada 8 bidang yang berbentuk segitiga. 1, 2, 3, 4 untuk yang atas, yang bawah juga 4, jadinya ada 8 sisi atau 8 hedral atau disebut dengan oktahedral. Masing-masing sudutnya adalah 90 derajat ya. Jadi tipe molekulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, AX 6. Inilah oktahedral. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yang XeF4. Seperti tadi, untuk Xe ada 8 elektron valensi karena dia golongan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini. Nah. Ini yang Ibu lingkari adalah sebagai tangan ikatannya. 1, 2, 3, 4. Ternyata pada atom pusat Xe masih ada sisa 2 pasang elektron. Sehingga ini sebagai DeB. DE-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. DeB-nya ada 2 pasang. Berarti 2. Total domainnya 4 tambah 2 adalah 6. Domain elektron. Nanti bentuknya adalah oktahedral. Atau jika kita menggunakan rumus, berarti bisa enggak ya kalau menggunakan rumus? Xe 8 yang dipakai pusat tadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ya, kemudian dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, jadi bisa ya. Kita bisa menentukan DeB dari rumus, bisa juga dari gambar yang sudah kita gambar yaitu struktur Lewisnya. Nah, bentuk dasarnya tadi adalah oktahedral. Bentuk dasarnya oktahedral, Ibu gambar dulu oktahedralnya. Nah, begini. Dengan sudut yang sama 90 derajat. Nah, kemudian di sini ada DeB 2. Berarti sebenarnya kita bisa naruh di posisi manapun, tapi untuk mempermudah kita mempelajari, Ibu taruh di posisi aksial aja, biar nanti gampang kita melihatnya perubahannya bagaimana. Ini ya DeB-nya, ini juga DeB-nya. Nah, kalau ini tadi adalah AX6, maka di sini sudah berubah menjadi AX4 E2, yaitu nanti bentuknya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar atau segi 4 datar. Nah, ini adalah tadi yang sudah kita buat oktahedral tadi. Jika ada DeB, bisa kita naruh di posisi manapun. Misalkan di sini, Ibu taruh yang di oranye, DeB-nya.
Nah, seperti ini. Kalau misalkan 1 DEB, dia bentuknya menjadi piramida, ya, piramida segi 4. Tapi ini tadi ada 2 DEB. Nah, jadi dianya menjadi berbentuk segi 4 datar, ya. Segi 4 datar atau segi 4 planar atau bujur sangkar. Begini, ada 4 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan tangan kita untuk memprediksi suatu bentuk molekul. Seperti ini tadi. I atom pusatnya 7 atom pusatnya. Kemudian kita gunakan untuk berikatan dengan F sebanyak 3. 1, 2, 3. Yang ibu lipat adalah sebagai DEI ada 3. Nah, ini ya DEI-nya. Kemudian sisa 2 pasang elektron, yaitu ini sebagai DEB. Jadi ada 5 domain. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bentuknya adalah seperti huruf T dengan tipe AX3E2. Alhamdulillah, jari kita lengkap 10. Sekarang kita lanjutkan untuk yang SF6. S golongan 6 mengikat F sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 sehingga DEI-nya ada 6. DEB-nya 0 sehingga total domainnya 6 sehingga bentuknya adalah oktahedral. Keren kan? Nah, sekarang yang XeF4. Kita memprediksi XeF4, Xe golongan 8. Mengikat F sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Yang ibu lipat adalah sebagai domain elektron ikatan. Masih sisa ada 2 pasang. Ini sebagai domain bebas. 1, 2, 3, 4 ikatan, 2 bebas. Sehingga total domainnya 6. Total domain 6 seharusnya adalah oktahedral, tapi karena ada 2 DEB sehingga bentuknya menjadi segi 4 datar. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah bisa.